Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaifa idza labista siwarai Kisra? Bagaimana menurutmu kalau suatu saat nanti engkau mengenakan gelang atau pakaian kebesaran Kisra, Raja Persia, Azimi Faris. Ya. Inilah kalimat Rasulullah yang disampaikan kepada sahabat mulia ini. Teman-teman bisa menebak siapakah sahabat Rasul yang dimaksud? Bahwa suatu saat dia akan menggunakan pakaian kerajaan Persia atau pakaian kebesaran Raja Persia, lengkap dengan mahkotanya, lengkap dengan jubahnya, bahkan lengkap dengan ikat pinggang dan sepatunya. Ya, dia adalah Suraqa bin Malik al-Mudliji dari kabilah Bani Mudlij. Ya, kisah ini bermula dari keinginan tokoh-tokoh Quraisy untuk menghalangi dakwah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah mempersilakan para sahabat untuk hijrah dari Makkah ke Madinah, dan berbondong-bondong para sahabat mulai berangkat meninggalkan Madinah dengan caranya masing-masing. Ada yang bersama-sama dengan keluarganya, ada yang sembunyi-sembunyi, ada yang siang hari, malam hari, dan seterusnya. Sehingga tersisa beberapa orang sahabat Nabi yang belum hijrah, termasuk Rasulullah SAW. Rencananya, Rasulullah akan hijrah bersama dengan Ali bin Abi Thalib, Suhaib Ar-Rumi, serta Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sayang sekali, rencana hijrah Rasulullah ini sudah terendus oleh kafir Quraisy, dan kita tahu kisahnya bagaimana rumah Rasulullah dikepung oleh 10 orang Quraisy pada waktu itu. Mereka punya rencana kalau Rasul keluar maka akan segera dibunuh. Demikian rencana yang mereka sepakati di Darun Nadwa pada masa kali itu. Dengan izin Allah, dengan strategi manajemen Rasulullah, akhirnya Rasulullah berhasil keluar dari rumah beliau. Sayyidina Ali bin Abi Thalib diperintahkan oleh Rasul untuk tidur di tempat tidur beliau, sementara Rasul sendiri berhasil keluar selamat dari rumahnya, bersembunyi di gua Thur selama 3 hari bersama dengan Abu Bakar Siddiq. Kepergian Rasulullah dan keberhasilan Rasulullah keluar rumahnya tanpa sepengetahuan kafir Quraisy ini tentu saja mengguncang kafir Quraisy. Berusaha mereka mencari Rasulullah ke berbagai wilayah seantero Makkah, bahkan ada yang sudah sampai jauh keluar Makkah dan tidak menemukan Rasulullah. Ya, sebab selain strategi yang dicanangkan dilakukan oleh Rasul, tentu saja Allah Subhanahu wa taala menjaga nabinya. Dalam keputusan itulah kemudian orang-orang kafir Quraisy ini, teman-teman sekalian, ya, membuat sayembara. Kira-kira bunyinya, barang siapa yang bisa menemukan dan menangkap Muhammad hidup atau mati, falahu mi'atu naqah, maka dia akan mendapatkan 100 ekor unta. Sayembara yang sangat menggiurkan bagi siapapun, dan sayembara ini pun sampailah ke telinga seorang pemuda ahli dalam mencari jejak, Suraqa bin Malik dari kampung Al-Mudliji atau dari kabilah Al-Mudlij. Kabilah ini tidaklah begitu terkenal seperti kabilah Bani Hashim, kabilah Bani Umayyah, ataupun kabilah Bani Adi, kabilahnya Umar. Tidak. Sebuah kabilah yang kecil, tapi mereka dikenal sebagai penunggang kuda yang handal, pencari jejak yang sangat-sangat terkenal pada masa kali itu. Maka diam-diam, dia menelisik, mencari jejak-jejak Rasul SAW yang diharapkan dia akan mendapatkan hadiah 100 ekor unta. Dan luar biasa, Rasulullah saat itu sudah jauh meninggalkan kota Mekah menuju ke Madinah Al-Munawwarah, sedang istirahat di satu tempat, dan betullah Suraqa bin Malik Al-Mudliji ini seorang pencari jejak yang sangat-sangat mampu. Dengan kudanya dia berhasil mengejar Rasulullah, dan dalam jarak tertentu dia menggebrak kudanya untuk menyergap Rasulullah SAW. Tapi apa yang kemudian terjadi? Kudanya meringkik keras, kedua kakinya terangkat tiba-tiba. Suraqa bin Malik jumpalitan dan jatuh. 2 kali dia mencoba dan 2 kali juga dia jatuh. Dan pada kali yang ketiga dia angkat tangan, menyerah. Ya Muhammad, wahai Muhammad,
saya menyerah. Ya. Dia tahu bahwa Rasulullah SAW ini ada yang menjaganya, tidak mungkin bisa ditangkap. Dia menyerah dan angkat tangan. Maka terjadilah negosiasi antara Rasulullah yang waktu itu dibersamai Abu Bakar Siddiq dengan penunjuk jalannya. Ya, terjadilah kesepakatan antara Suraqah bin Malik al-Mudliji ini dengan Rasulullah. Logikanya Suraqah bin Malik al-Mudliji ini tidak boleh dilepas, sebab kalau dilepas maka dia bisa jadi memberitahu keberadaan Rasulullah kepada orang-orang Mekah, dan ini sangat berbahaya. Ya, tapi Nabi percaya dengan Suraqah bin Malik al-Mudliji, dan demikianlah kepercayaan itu, dan demikianlah bangsa Arab sejatinya. Jadi bangsa Arab secara umum adalah orang-orang yang bisa dipegang janjinya. Maka berjanjilah dia kepada Rasulullah, ya Muhammad, saya berjanji tidak akan membocorkan ya lokasi Anda berada hari ini. Dan Rasul pun memegang janji tersebut. Nakumullah, dia pun melepaskan ya Suraqah bin Malik al-Mudliji dari tempat tersebut. Namun sebelum keduanya berpisah, ya, terlontar kalimat dari lisan mulia Rasulullah, ya Suraqah, kata Rasulullah, wahai Suraqah, ya, kaifa idza labista siwari Kisra, bagaimana menurutmu kalau suatu saat nanti engkau engkau menggunakan ya siwari Kisra, ya, pakaian kebesaran, pakaian mewah, ya, gelang Raja Persia. Raja Persia, Kisra panggilannya, ya, Kisra Persia. Kalau Raja Romawi itu biasa dipanggil dengan Kaisar. Kalau ini Kisra Romawi, Azimi Faris. Suraqah bin Malik al-Mudliji bengong. Dia tidak ngerti apa yang dimaksud oleh Rasulullah. Namun kalimat itu tetap dipegang. Bahkan kemudian diriwayatkan ke para sahabat Nabi yang lainnya, bahkan sampai kepada kita ceritanya, ya. Diriwayatkan dari generasi ke generasi. Suraqah bin Malik al-Mudliji menepati janjinya, pulang ke Madinah al-Munawwarah, dan tidak pernah menceritakan kepada seorang pun tentang kepada tokoh-tokoh Quraisy di mana Rasulullah berada. Bahkan dalam riwayat disebutkan dia bahkan sempat menghalangi orang-orang yang ingin mengarahkan pencariannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari pun berganti, bulan berganti bulan, dan tahun terus bergulir. Sampailah pada tahun ke-8 Hijriah, 10.000 tentara membersamai Rasulullah menuju ke Makkah Al-Mukarramah, membebaskan kota suci tersebut tanpa darah. Di antara 2.000 orang yang berada di hadapan Rasulullah bersimpuh mengaku tunduk kepada beliau adalah Suraqah bin Malik al-Mudliji. Ya Rasulullah, ya Muhammad, ya, apakah ingat dengan saya, katanya. Kata Rasul, ya Suraqah, bagaimana kabarmu? Maka pada waktu tersebut, ya, ketika penduduk Makkah akhirnya masuk Islam, Suraqah bin Malik al-Mudliji pun akhirnya memeluk Islam. Dia memeluk Islam pada peristiwa Fathu Makkah dan membersamai Rasulullah SAW ila akhiri al-hayah, sampai kemudian Nabi meninggal dunia. Nah, bagaimana cerita tentang kalimat Rasulullah, kaifa idza labista siwari Kisra, bagaimana menurutmu jika engkau suatu saat labist, ya, ini fi'il madhi tapi sepertinya akan terjadi gitu, ya, engkau mengenakan pakaian kerajaan Kisra. Nah, kita akan ketahui kisahnya, ya, apakah nubuat Rasulullah ini menemukan kenyataan atau tidak setelah yang berikut ini. Dan jangan idza labista siwari Kisra, bagaimana menurutmu, ya, kalau engkau mengenakan gelang pakaian kebesaran Raja Persia, Kisra Persia, ya. Ini kalimat sampaikan Rasul kepada Suraqah bin Malik al-Mudliji. Dan ketika Rasulullah meninggal dunia, Suraqah bin Malik ini masih hidup. Usianya sudah lanjut, ya. Dan Abu Bakar Siddiq wafat, Suraqah masih hidup. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pecah perang besar antara kaum muslimin melawan tentara Persia yang dikenal dengan perang Qadisiyah. Sekitar tahun ke-15an Hijriah barangkali, ya. Panglima perangnya adalah Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu anhu. Sementara dari kerajaan Persia ada panglima terkenal namanya Panglima Rustum. 3 hari perang berkecamuk dan kaum muslimin menang. Dan kemenangan itu dilanjutkan dengan pembebasan kota Madain. Ya. Kota Madain adalah kota atau ibu kota Persia kala itu. Kota yang sangat terkenal. Di dalamnya ada gedung putih, tempat kediaman Raja Persia.
Karena kota ini sudah menjadi milik kaum muslimin, maka semua harta, semua kekayaan menjadi milik kaum muslimin. Sebagian, khumus 5%-nya kira-kira, ya, dimasukkan ke dalam sebuah peti, ya, dan barang-barang berharga, emas, berlian, dan apapun yang berharga, ya, dipilih sedemikian rupa dimasukkan dalam peti ini dan dikirim ke Khalifah kaum muslimin Umar bin Khattab di Madinah Al-Munawwarah. Disinilah puncak kisah itu. Peti berisikan berbagai perhiasan dan hal-hal yang berharga tadi itu, ya, dibawa kepada Umar bin Khattab. Di teras Masjid Nabawi di hadapan banyak orang, peti tersebut dibuka. Hasilnya luar biasa. Ya, ternyata di dalamnya ada emas, berlian, perhiasan, dan tak terkecuali pakaian Raja Kesra Persia. Mulai dari mahkotanya, jubahnya, ikat pinggangnya, celananya, sampai kemudian sepatunya. Umar tersenyum. Kata Umar, "Aina Suraqa?" Di mana Suraqa? Maka dipanggillah Suraqa yang sudah tua. Dalam riwayat dikatakan bahkan giginya sudah ompong, saking tuanya. "Labaika ya Amirul Minin." Saya datang ya Amirul Minin, kata Suraqa. "Ta'ala," kata Umar, "kemari. Ilbas, pakai." Heran, Suraqa ini mengenakan satu persatu pakaian kebesaran kerajaan Persia ini. Mulai dari bajunya, jubahnya, celananya, ikat pinggang, dan seterusnya. Full lengkap. Pakaian kebesaran Raja Persia yang memang rada kebesaran bagi Suraqa. Karena badannya krempeng kurus, sementara pakaian tersebut besar. Ya, tapi demikianlah. Dan ini menjadi pemandangan yang lucu dan menyebabkan para sahabat yang ada pada waktu itu tertawa melihat Suraqa bin Malik Al-Mudliji ini. Menyempurnakan kegembiraan mereka pada waktu itu, Umar kemudian menyuruh, ya, Suraqa ini untuk berjalan peragawan, memperagakan busana. Jalan di depan para sahabat di teras Masjid Nabawi. Bakhin, kata Umar. Ajib, luar biasa. Rajulun faqir, rajulun saghir. Seorang laki-laki fakir, seorang laki-laki kecil. Min Mudliji, dari kabilah Bani Mudliji, kabilah Al-Mudliji. "Ya Suraqah," kata Umar, "tazakart, engkau ingat tidak? Rasulullah pernah mengatakan, kaifa idza labista siwarai Kisra." Dulu Nabi pernah mengatakan, bagaimana menurutmu kalau suatu saat engkau mengenakan pakaian kerajaan Persia? Al-an hana waktu, tibalah janji itu. Engkau menggunakan pakaian kerajaan Persia. Sadaqar Rasul, Rasul telah benar dengan janjinya. Dan ini membuat terharu para sahabat Nabi pada waktu itu. Dan yang mengejutkan, kata Umar, "Suraqa, buka pakaian." Kata Suraqa, "Alaysa hadza li?" Bukankah ini untuk saya? "Tidak," kata Umar. Rasul hanya mengatakan bahwa engkau hanya mengenakan saja, bukan memiliki. Maka dengan terpaksa Suraqa bin Malik Al-Mudliji melepaskan pakaian kebesaran tersebut oleh Sayyidina Umar bin Khattab, dilelang dan hartanya dikembalikan ke Baitul Mal. Sebuah kisah yang menarik, jamaahkumullah, di mana ini merupakan salah satu bukti tentang kebenaran risalah Rasulullah SAW yang dibuktikan oleh seorang laki-laki fakir, rajulun mudliji, Suraqa bin Malik radhiyallahu anhu. Semoga Allah memberikan hikmah kepada kita dan bisa mengambil pelajaran dari kisah pendek ini. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.